Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip kerja motor dua langkah atau dua tak. Yang pertama adalah konstruksi dari motor dua langkah atau dua tak. Jadi, konstruksi motor dua langkah atau dua tak ada perbedaan dengan motor empat tak yang saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Jadi, pada motor dua tak tidak memiliki katup, baik itu katup masuk atau katup buang. Pada motor dua tak atau dua langkah hanya dilengkapi dengan saluran isap dan lubang buang untuk tempat masuk dan keluarnya campuran bahan bakar dan udara. Serta perbedaan selanjutnya adalah yang masuk ke dalam silinder itu nanti adalah berupa bensin, oli dua tak, dan satunya lagi adalah udara. Kemudian untuk bagian-bagian dari motor dua tak atau dua langkah terdiri dari busi, ada sirip pendingin, kemudian ada saluran masuk, ada saluran buang, ada saluran transfer atau yang disebut dengan saluran bilas, ada bak engkol atau yang kita sebut dengan crankcase, ada poros engkol, kemudian ada batang piston, kemudian ada lagi piston dan ringnya. Pada ring piston motor dua tak hanya terdiri dari dua ring piston, yaitu ring piston kompresi 1 dan ring piston kompresi 2. Berbeda pada motor 4 tak itu terdiri dari 3 ring piston, di mana ada ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Jadi pada motor 2 tak itu tidak ada yang disebut dengan ring oli. Kemudian untuk prinsip kerja dari motor 2 tak adalah untuk menyelesaikan satu siklus. Jadi untuk menyelesaikan satu siklus itu adalah untuk menghasilkan tenaga juga. Itu diperlukan 2 kali gerakan torak dan 1 kali putaran poros engkol. Itu untuk prinsip kerja yang utama. Kemudian untuk prinsip selanjutnya adalah langkahnya. Jadi kalau kita berbicara tadi prinsip kerjanya adalah untuk menyelesaikan satu siklus diperlukan 2 kali gerakan torak. Jadi gerakan torak itu berupa yang pertama adalah langkah isap dan kompresi. Untuk yang kedua adalah langkah usaha dan langkah buang. Untuk yang pertama adalah langkah isap dan kompresi. Pada saat langkah isap dan kompresi, gerakan piston itu bergerak dari TMB menuju ke TMA atau titik mati atas. Sedangkan ruangan di bawah piston terjadi langkah isap. Jadi terjadi langkah isap di mana dalam hal ini bensin, udara, dan oli dua tak nanti akan masuk ke dalam bak engkol atau dalam nama lainnya adalah yang disebut dengan crankcase. Sedangkan ruangan di atas piston akan terjadi yang namanya langkah kompresi, di mana bahan bakar berupa bensin, udara, dan oli dua tak nantinya akan dikompresikan atau akan ditekan sehingga mengakibatkan volumenya menjadi menyempit serta temperaturnya akan naik agar lebih cepat terbakar ketika terjadi atau ketika busi meletikan bunga api. Kemudian untuk selanjutnya adalah langkah usaha dan buang. Untuk posisi piston itu bergerak ke TMB atau dari TMA menuju TMB atau titik mati bawah. Bergeraknya piston ini diakibatkan karena adanya tekanan pembakaran. Jadi tadi pada langkah sebelumnya, pada saat terjadi langkah kompresi atau kompresi kedua, pada akhir langkah kompresi, busi akan memertikan atau meletikan bunga api yang mana bunga api itu nanti akan membakar bahan bakar udara dan oli dua tak
ya, akibat pembakaran itu maka terjadi tekanan, dan tekanan itu nantinya akan mendorong piston ke TMB. Kemudian ruangan di bawah piston nanti akan terjadi langkah kompresi atau yang disebut dengan kompresi ke-1, di mana nantinya bahan bakar itu akan terdesak, kemudian akan disalurkan melalui saluran bilas, ya, melalui saluran bilas atau yang kita sebut tadi pada bagiannya adalah saluran transfer. Setelah itu yang terjadi pada ruangan di atas piston, ya, bahan bakar yang berupa bensin dan udara serta oli 2 tak nantinya akan ikut mendorong sisa pembakaran bahan bakar bensin, udara, dan ring oli tadi untuk didorong keluar melalui saluran buang. Jadi ruangan di atas piston nantinya akan terjadi langkah buang. Langkah buang itu adalah sisa hasil pembakaran tadi akan keluar melalui saluran keluar, kemudian akan ikut didorong juga oleh campuran bahan bakar bensin, udara, dan oli 2 tak yang baru untuk didorong keluar. Nah, pada saat ini inilah yang menjadikan kenapa motor 2 tak itu sangat boros, ya, karena itu tadi muatan gas baru itu sebagian ada yang ikut keluar atau ikut mendorong sisa hasil pembakaran tadi, sehingga ada gas baru yang akan ikut terbuang. Nah, ini merupakan gambar bergerak atau sekedar animasi sederhana dari kerja motor 2 tak atau 2 langkah, yang mana dalam hal ini bahan bakar akan masuk di sini, ya. Nah, kemudian ruangan di atas piston akan terjadi langkah kompresi. Nah, ini pada saat langkah isap dan kompresi. Kemudian untuk selanjutnya adalah langkah usaha dan pembuangan. Jadi setelah terbakar, piston akan bergerak ke bawah. Nah, kemudian gas baru ada yang melalui saluran transfer, kemudian, ya, ikut mendorong, ya, sisa gas hasil pembakaran. Baik, untuk penjelasan kesempatan kali ini saya sudahi sampai di sini. Silahkan kalian mencatat materi atau mempelajari materinya yang ada pada kolom deskripsi. Demikian materi yang saya sampaikan. Selamat belajar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.